Induk segala kejahatan adalah kebohongan. Jadi kalau orang sudah berbohong, maka jangan pernah memimpikan membuat kebaikan. Itu hipotesa saya. Nah, tapi saya salut Pak Anies. Kalau dia memberikan kesabaran 10% saja ke saya, mungkin saya menjadi sabar. Karena beliau itu sabarnya kira-kira 1000% gitu. Dicaci maki tiap hari, tetap aja sabar gitu. Saya sih melihat begitu. Kalau melihat warisannya akan ditinggalkan, mungkin nanti akan saya sampaikan, memang hanya calon presiden yang bernyali dan pendukung yang gagah berani yang bisa menyelamatkan Indonesia. Yang kedua, saya berharap Pak Anies Baswedan mengembalikan marwah para cendekiawan Indonesia, orang pintar Indonesia, dan memasukkan kembali negara ini dikelola dengan para intelektual, bukan para pemuja kekuasaan. Jadi masih ada perbedaan saya dengan Pak Anies sebenarnya, yang saya ingin nanti klarifikasi. Jadi beliau selalu menyatakan janganlah menyerang presiden sekarang. Saya bilang bukan saya menyerang, yang saya repot mencari apa yang saya bisa puji, itu ya masalahnya. Itu yang repot sekali saya. Dan bukan menyerang, menyampaikan apa sebenarnya kebohongan apa yang diucapkan, itu tugas saya tiap hari gitu. Saya ngintip lagi tiap kebohongan apa lagi hari ini diucapkan. Tadi bikin lagi kebohongan tuh tentang sensus. Nyatakan sensus itu 10 tahun sekali, 5 tahun sekali. Padahal itu kan sensus pertanian internasional. Bukan sensus pertanian Indonesia gitu. Nah, jadi tugas saya itu adalah membuka kebohongan. Nah, pasti serangan buzzernya tinggi sekali gitu. Nah, jadi ini memang jadi bapak saya itu menyatakan induk segala, mungkin Pak Ustadz nanti koreksi kalau salah, induk segala kejahatan adalah kebohongan. Jadi kalau orang sudah berbohong, maka jangan pernah memimpikan membuat kebaikan. Itu hipotesa saya gitu. Nah, tapi saya salut Pak Anies. Kalau dia memberikan kesabaran 10% saja ke saya, mungkin saya menjadi sabar. Karena beliau itu sabarnya kira-kira 1000% gitu. Dicaci maki tiap hari, tetap aja sabar gitu. Tapi kalau pemimpin kita sabar, jangan kita juga semua jadi sabar, karena nanti diinjak-injak kita kalau kita sabar juga gitu. Jadi kalau pemimpinnya terlalu sabar, ya umatnya jangan terlalu sabar. Semut yang tidak menggigit pun kalau kita terlalu sabar
digigit juga kita. Jadi kita kadang-kadang perlu juga nginjak-nginjak sekali-sekali gitu. Jadi jadi dan saya kemarin diskusi ini tapi saya melihat sih sekarang. Saya menyatakan, saya bilang kalau sekarang pilihannya kan adalah melanjutkan atau merubah. Terus ada juga yang nggak banci dikit, pura-pura melawan, tapi sebenarnya dia di bawah telapak kaki penguasa yang sekarang juga. Jadi kira-kira begitu. Jadi ya itulah, kita tahulah. Nah, jadi problemnya sekarang, saya katakan kalau Anda tidak mau lanjutkan terus sekarang, saya bilang seorang penguasa yang ingin melanjutkan kekuasaannya atau ingin mewariskan kekuasaannya kemungkinan hanya 5 hal. 1, dia tahu bahwa sebagian rakyat sudah tidak menyukai dia. Ya, kalau dia rakyat menyukai kan ngapain kampanye-kampanye mendukung si A, si B, si C. Itu yang pertama. Yang kedua, ada kesalahan besar yang dia mau takut terungkap kalau bukan penerusnya. Yang ketiga, masih ingin menikmati kekuasaan itu walaupun sudah tidak berkuasa. Ya. Yang keempat adalah ingin mewariskan kekuasaan itu kepada kelompoknya. Dan yang terakhir, ingin meneruskan kekuasaan itu kepada keluarganya. Dan saya kaget kemarin muncul istilah Pak Refli, kalau salah memilih sekarang dampaknya 13 tahun lagi. Itu apa maksudnya? Apakah putra-putri 13 tahun akan muncul kan? Kira-kira angka apa itu 13 tahun lagi? Kalau saya menghitung-hitung kelihatannya ada rencana kira-kira, oke, anak mantuku 13 tahun lagi sudah siap, maka aku harus mempersiapkan penggantiku 13 tahun lagi untuk mempersiapkan anak mantuku untuk menggantikan posisiku. Kan hebat sekali gitu. Nah, kan boleh aja dong menganalisis karena angka 13 itu angka lucu itu. Kan dia bilang kan 13 tahun lagi. Nah, itu kira-kira yang ada ini saya sih melihat begini. Kalau melihat warisan yang akan ditinggalkan, mungkin nanti akan saya sampaikan, memang hanya calon presiden yang bernyali dan pendukung yang gagah berani yang bisa menyelamatkan Indonesia. Kalau hanya setengah-setengah, ya saya pikir kita udah tahu semua bagaimana oligarki mencengkram semuanya. Bukan mencengkram lagi ini, semuanya dicengkram, mulai dari pusat sampai daerah. Dan saya pikir cengkraman itu, biasanya cengkraman itu membuat geli awalnya, tapi lama-lama membuat luka, dan luka itu akan mematikan. Jadi saya katakan, kuku oligarki mencengkram seluruh sendi kehidupan bangsa dan mulai menimbulkan luka yang akan mematikan. Itu saya pikir. Itu dulu Mas Refli, terima kasih. Sebenarnya ada 3 hal saja yang ingin titip kepada presiden yang akan datang. Tapi saya menyatakan dari awal negara ini bisa diselamatkan tidak cukup dengan penggantian presiden, tapi harus dengan penggantian rezim. Nah, ada 3 hal kalau rezim ini berganti dan Pak Anies menjadi presiden. 1, hentikan BUMN sebagai bekerja bagaikan partai politik. Itu harus dihentikan, seperti sekarang itu sudah bagaikan partai politik. Tidak malu-malu menterinya memasang fotonya di seluruh ATM, tidak malu-malu menterinya ikut dicap fotonya di acara seluruh BUMN. Dulu 2004 kita hentikan dulu foto-foto Presiden Megawati yang menempel di tol, kita hentikan itu. Tapi sekarang menterinya yang muncul, itu yang pertama. Yang kedua, saya berharap Pak Anies Baswedan mengembalikan marwah para cendekiawan Indonesia, orang pintar Indonesia, dan memasukkan kembali negara ini
dikelola dengan para intelektual, bukan para pemuja kekuasaan. Itu menurut yang kedua. Yang ketiga adalah kembalikan pengelolaan negara kembali kepada jalur yang sangat rasional, mengembalikan seluruh perencanaan pembangunan nasional berbasis intelektual, bukan berbasis keinginan. Juga mengembalikan fungsi lembaga negara sebagai lembaga negara, bukan sebagai pelaksana keinginan penguasa. Coba bisa bayangkan bagaimana Badan Intelijen Negara yang tugasnya sebenarnya adalah memberikan masukan pernyataan negara, hanya karena mungkin tidak suka terhadap bekas mantan presiden yang punya klub voli yang juara, maka Badan Intelijen Negara membentuk klub voli untuk mengalahkan, seperti betapa beloknya lembaga negara. Lembaga negara lain juga seperti itu. Jadi saya ulangi, kesimpulannya adalah kembalikan BUMN sebagai badan usaha milik negara, bukan badan usaha milik penguasa, apalagi milik relawan. Yang kedua, kembalikan negara ini dikelola secara intelektual. Yang ketiga, kembalikan fungsi lembaga negara sebaik-baiknya. Dan saya pikir tadi Pak Hasnis sudah menyampaikan bahwa semua didasarkan atas keadilan. Itu saya, Mas Refli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Giliran kita 2 menit nggak fair ya. Tapi ya mudah-mudahan substansinya kecapai. Ada pidato Adinda Anis yang dimuliakan Allah. Dalam pidato yang kemarin, meluruskan jalan dan menggelar keadilan. Kalau tidak salah begitu. Pertanyaan seriusnya, luruskan jalan yang mana? Kalau mengacu ke Al-Quran, yang sering kita baca setiap hari, Al-Fatihah, Ikhdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, khairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi jalan yang lurus itu adalah jalan orang-orang terdahulu sebelum kamu. Siapa? Ya orang tua kita, orang-orang tua kita sampai kepada Rasulullah. Bukan jalan orang-orang yang Allah murkai dan lagi sesat. Nah, kita harus mengacu kepada sejarah. Dan untuk itu Adinda Anis sangat cerdas, saya lihat mampu memahami itu. Jadi kalau mau mencapai jalan yang lurus yang tiap hari kita baca dalam sholat, jangan ikuti yang bukan Rasulullah sampaikan. Itu mutlak. Kalau enggak musyrik kita. Dan pasti dimurkai oleh Allah. Lagi sesat. Yang kedua, poin pentingnya adalah jalan yang lurus itu Rasulullah diajarkan oleh Allah dalam surat Fatir. Mohon diingat surat Fatir ayat 29. Itu programnya ASI. A-nya Al-Quran, S-nya sholat, I-nya infak. Program ASI ini mestinya yang diajarkan buat rakyat Indonesia. Karena tugas pokok presiden menurut alinea keempat Undang-Undang Dasar 45 salah satunya mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, dalam mencerdaskan kehidupan bangsa itu adalah programnya mestinya ASI. Bagaimana penelitian dari Monash University, 73% rakyat Indonesia yang muslim tidak bisa baca Quran. 75% tidak sholat. Lalu bagaimana mau mencapai masyarakat yang berkeadilan? Menggelar keadilan untuk mencapai keadilan sosial. Sementara tidak ditopang rakyat Indonesianya tidak sholat 75%. 73%-nya tidak bisa baca Quran. Bagaimana tercegah keji dan mungkar? Kan tidak mungkin.
Nah, breakdown-nya tentu itu harus dalam sistem pendidikan yang kita tidak menyadari sampai hari ini kita dibuat sekuler dan bayar. SD, SMP, SMA, universitas di bawah Kementerian Pendidikan Nasional, Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah, IAIN, UIN sekarang di bawah Menteri Agama, jurusan akhirat. Ini kan terpisah. Padahal doa kita Robbana atina fid dunya hasanah. Ya, dan dunianya baik, akhiratnya baik. Bagaimana mau akhirat baik kalau dunianya kita tidak menegakkan hukum-hukum Allah? Waktu gubernur bisa dipahami lah. Belum ada pergub atau perda yang berdimensi untuk bagaimana penegakan syariat Islam. Tapi kalau udah jadi presiden, tidak bisa dimaafkan lagi karena sudah paling berkuasa, nomor 1. Dan punya peluang untuk itu. Karena yang membuat hukum di negeri ini adalah presiden dan DPR. Menurut pasal 5 ayat 1 dan pasal 20, 21 UUD 45. Nah, poin pentingnya adalah dasar negara Republik Indonesia pasal 29 ayat 1 berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. Dan Tuhan yang Maha Esa itu adalah Allah. Di alinea ketiga, berkat rahmat Allah dinyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Maka logika hukumnya di Indonesia seharusnya berlaku ketentuan-ketentuan hukum-hukum Allah. Itu logika hukum. Kalau tadi yang dari TNI ngajarin tentang Panglima TNI, ini lebih dasar negara Republik ini tauhid. Tapi kita selalu dibenturkan dengan kadrun, dibenturkan dengan politik identitas. Itu tidak benar. Termasuk Anies keturunan dari Yaman atau apa, dipersoalkan. Dia nggak mengerti tanggal 9 Agustus 1945 sudah ada resolusi tidak lagi bangsa Arab itu bukan termasuk bangsa Indonesia. Ada. Bahkan disepakati oleh Soekarno dengan Chu Enlai waktu itu. Jadi beda dengan Tionghoa. Kalau Tionghoa tidak dimasuk sebagai bangsa Indonesia. Dia punya 2 keluarga negara. Kalau orang Arab udah selesai. Dia orang Indonesia. Tapi tetap dibully sedemikian rupa. Maka untuk itulah, dalam perspektif hukum, kalau mau jalan yang lurus, pakailah konsep ASI, terangkan sebaik-baiknya pencerahan kepada rakyat. Ya, tidak, ini ada pendeta, ada yang lain non-muslim. Anda jangan salah sangka, dengan sistem Islam justru Anda dapat kedamaian. Islam itu rahmatan lil alamin. Tidak ada konsep terorisme dan lain sebagainya. Saya sering berdebat tentang itu dan pernah dipenjara untuk hal-hal yang begini. Jadi saya terangkan dengan baik. Tunjukkan pada saya satu saja ajaran Islam yang menciptakan dia menjadi teroris. Tidak ada, senyum aja ibadah kok. Nyambut tamu ibadah. Apalagi nolong orang bayar sedekah ibadah. Masa pasang bom sembarangan boleh? Kan nggak benar, ini by design. Karena ada programnya, ada uangnya, ada biayanya untuk menternak terorisme itu. Nah, tiba saatnya kita berharap dengan Adinda Anies berkenan nanti ditakdirkan ya, oleh Allah, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Ya, Allah yang berikan kekuasaan itu dan Allah juga cabut kekuasaan dari siapa yang Allah kehendaki. Nah, kita berharap Allah menakdirkan Anies Baswedan Presiden Republik Indonesia. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.